Atas ngobrolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita karunia-Nya sehingga di sore hari ini kita semua bisa berkumpul kembali di jadwal kajian rutin kita. Maka mudah-mudahan kumpulnya kita di sini tentunya dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin. Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Penuh ya sekarang? Alhamdulillah. Ya, ada yang lagi sakit? Sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Bagi pergi? Nggak ada kabar. Oh iya. Pokoknya kita doakan ya, semoga yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, Allah berikan pahala, Allah jadikan penggugur dosa, dan tentunya diberikan kesabaran. Dan bagi yang sedang ada urusan, semoga Allah lancarkan, berkahi urusannya dan jadi kebaikan. Dan untuk kita semua yang Allah berikan kesehatan, semoga kesehatannya menjadi kesehatan yang berkah, bisa bermanfaat, diisi dengan ibadah, ketaatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita mulai Bu pertemuan kita sore ini dengan baca Fatihah sama-sama. Mangga, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik, hari ini sudah tanggal berapa Bu? 11, yakin? Nah, suka rebut biasanya soalnya. Ya, baik. 11 Jumadil Awal ya. Berarti sekitar 3 bulan 3 pekan lah ya gitu. 2 pekan lebih sedikit, 3 bulan setengah menjelang Ramadan ya. Maka pengingatnya adalah minta keberkahan di bulan Ramadan sejak sekarang. Ya, karena para sahabat itu mereka meminta, ya kata para ulama, mereka itu meminta untuk dipertemukan dengan Ramadan sejak 6 bulan sebelumnya. Ya, termasuk ibu minta Lailatul Qadar dari sekarang. Ya, gitu persiapannya dari sekarang. Gitu. Yang mulai latihan lagi amal soleh biar nanti ketika Ramadan bisa maksimal insyaallah. Ya, semoga Allah rahmati kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan lagi tahun ini. Allah jadikan Ramadan yang terbaik, Allah menjadikan salah satu Ramadan terbaik buat kita. Allah terima,
Allah ridhoi, dan juga Allah ampun dosa-dosa kita semua, insya Allah ya. Ya, tahun ininya Hijriyah ya. Ini kan udah akhir tahun 2023, berarti Ramadannya nanti 2024. Ya, gitu. Mudah-mudahan ada umurnya semua. Amin. Insya Allah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan bahasan kita, Bu, bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Ya, semoga tentunya ya kita niatkan, kita luruskan lagi niat kita untuk mempelajari ilmu. Semoga Allah jadikan ilmunya berkah, Allah ridhoi, dan Allah mudahkan kita semua untuk mengamalkannya dan jadi jalan untuk kita dipantaskan termasuk umat dari baginda Nabi SAW, mengikuti akhlaknya beliau, dan kelak kita dipertemukan, dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, terakhir sampai mana, Bu? 8? 9. Tentang apa? Apa, Bu? Kemarin kita belajar apa Jumat lalu? Kasih sayang. Gimana? 88 tentang apa? Pekan lalu berapa? Cuman 1? Oh 2, oke. Yang 88 apa? Untuk mendekatkan anak kita kepada orang-orang yang soleh, ya. Kenapa? Karena ketika kita, anak kita, keluarga kita didekatkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, insya Allah itu jadi jalan keberkahan, jadi jalan kebaikan. Ya, sebagaimana Anas bin Malik yang orang tuanya ya, yang ibundanya kemudian menyerahkan Anas bin Malik untuk menjadi khodimnya Nabi, untuk menjadi pembantunya Nabi SAW. Ya, sehingga apa? Sehingga Anas bin Malik menjadi salah satu ya, menjadi orang yang mendapatkan doa dari baginda Nabi SAW. Apa doanya? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu. Sudah hafal ibu doanya? Ya. Dan kita sudah bahas bahwa Anas bin Malik ini Allah berikan umur yang panjang, Bu. Ya, dalam riwayat disampaikan, para ulama menyampaikan bahwa Anas bin Malik ini menjadi seorang sahabat yang umurnya termasuk yang paling panjang. Sehingga apa? Sehingga beliau termasuk para sahabat yang terakhir meninggal, ibaratnya gitu. Yang lainnya sudah wafat, Anas bin Malik ini termasuk yang terakhir. Umurnya katanya disampaikan lebih dari 100 tahun. Ya, gitu 103 kalau nggak salah. Antara 103 atau 106 tahun beliau itu. Terus yang kedua, beliau memiliki harta yang banyak. Sebagaimana hadis Nabi, sebagaimana yang didoakan baginda Nabi SAW, maka Anas bin Malik ini punya harta yang banyak dan mencukupi, tentunya ya, berlebih untuk menghidupi keluarga beliau. Ya, para ulama menyampaikan anak dan cucu dari Anas bin Malik ini totalnya lebih dari 100 orang. Ya, Bu. Anak sama cucu totalnya lebih dari 100. Ibu anak berapa? 1, 2, 3, oke. Cucu berapa sekarang? Nah, kalau di total berapa semua? 10 ada? 9, 15 saya 15. Oh ya, Anas bin Malik ini dengan tentunya ya perantara doa dari baginda Nabi SAW, anak dan cucunya totalnya jadi 100 semua, lebih malah. Ya, kenapa? Nah, ini bagian dari salah satu contoh doa ya yang mustajab tentu dari baginda Nabi SAW. Pelajaran buat kita, mungkin salah satunya ketika kita mendekatkan keluarga kita dengan orang-orang yang soleh, maka kedekatan itu yang akan membawa kebaikan buat kita. Gitu ya. Nah, makanya apa? Tugasnya adalah untuk selalu jangan jauh-jauh dari orang-orang yang soleh. Ya, bersyukur kalau kita punya kedekatan dengan orang-orang yang soleh. Baik. Terus kemarin satu lagi apa, Bu? Hadis 89-nya? Apa? Bentuk kasih sayang seorang ibu. Kalau ke kita pelajarannya apa kemarin? Berbagi ya. Gitu. Bagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu kemudian lebih mengutamakan orang lain.
Ya, beliau berbagi dengan orang yang kekurangan, gitu, ya. Dan sodakoh itu bisa kita lakukan, bisa kita berikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Apa pelajarannya buat kita? Jangan berhenti berbagi, ya. Teruslah menjadi orang baik yang senang untuk berbagi kepada siapapun. Ya, ibu punya apa bagikan, ibu punya apa bagikan, gitu aja. Ya, insya Allah itu kita nggak pernah tahu, Bu. Kita nggak pernah tahu amalan mana yang kita kerjakan yang itu diridhoi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gitu. Nggak usah lah perebut viral 1.000 2.000 meni maksa nawar jualan orang. Ada kan yang begitu? Dengan ngasih, terkadang ya Bu, dengan ngasih 1.000 2.000 itu orang tuh lebih banyak mendoakan kita. Betul nggak? Mang iya sabaraha 5.000 ibu hijina, mending 5.000, sok bae 10.000 tilu teu nanaon sok, gitu ya. Aduh bu tak acan bu, mending gitu ya, kan gitu. Bari jeung maksa, bari jeung, tapi 5.000 ibu kasih, tah mang bieu 10.000 abi mantah. Aduh ibu alhamdulillah tur nuhun pisan. Apa doanya? Semua didoain buat ibu. Mudah-mudahan sing barokah, sing seueur rezekina, sing soleh-solehan dari uang 5.000. Ya, betul nggak? Nah makanya apa? Udah nih pepuket nih hayang bung pokoknya mau gitu ya, jangan. Udahlah, sok aja. Ya, apa yang bisa kita kasih. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan hadis nomor 90. Ya, judul ke-50, mencium anak kecil. Ya, mencium anak-anak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, seorang Arab Badui menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Maka kata orang Arab Badui ini, mereka mengatakan, kami tidak pernah mencium mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah aku kuasa menahan jika Allah mencabut apakah aku kuasa menahan jika Allah mencabut rahmat, rasa kasih sayang dari hatimu? Ulangi ya. Jadi suatu ketika baginda Nabi SAW bertanya sama orang Arab Badui, ya gitu, kalian suka cium anak kalian nggak? Gitu, sebagai bentuk kasih sayang. Maka mereka menjawab apa Bu? Tidak pernah, kami tidak pernah mencium anak kami. Maka baginda Nabi menyampaikan, apakah aku berkuasa untuk menahan Allah jika Allah mencabut rahmat dan rasa kasih sayang dari hati? Apa pelajarannya? Apa pelajarannya? Kalau ibu sayang sama anak, tunjukin. Ya, tunjukkan rasa kasih sayang ibu kepada anak ibu. Terserah mau gimana. Kalau di hadis ini bentuknya apa? Cium. Ya, gitu. Dicium, dipeluk, dielus, apalagi Bu? Disisiran ku ibu. Apalagi? Asik ketara ieu mah ngahuleng soalnya. Disuapin. Apalagi? Ya, sama ibu disiapin segala macam. Itu kan bentuk kasih sayang. Nah, poinnya apa? Tunjukkan. Nah, termasuk ini sebenarnya mungkin agak terlambat ya, bahwa kebiasaan ini hendaknya diteruskan, dibiasakan. Kenapa? Karena anak makin gede makin gak mau. Betul ya? Tuh kan itu baru bener. Ya. Kenapa? Biasain aja. Untuk apa? Misalnya gini. Bu, kalau anak ibu dulu ya waktu pulang sekolah suka cerita nggak? Suka cerita ya? Apa misalnya? Ma tadi aku di sekolah gini gitu. Sambil ngapain? Tiduran? Di mana? Tiduran di pangkuan ibu misalnya. Nah itu biasain sampai gede, gitu. Jadi sambil ibu sama ibu sambil dielus, gimana tadi siang, gimana barusan di sekolah, sampai gede, gimana tadi di kerjaan, gitu.
Gimana teh tadi? Karena makin lama anak makin gak mau, betul? Iya. Tapi kalau ibu tidak biasakan itu, lepas. Ya, misalnya apa? Kalau anak mau pamit, mau pamit sekolah, biasanya gimana? Cium tangan, cipika-cipiki, ya. Sampai kapan? Masih. Nah itu biasanya. Kalau itu masih, biasanya itu bentuk bonding, ikatan kasih sayang antara ibu dengan anak. Terusin aja nggak apa-apa. Tapi anak saya laki-laki, nggak apa-apa dengan sama ibunya nggak apa-apa, soknya. Iya tuh, terusin. Si anak kami hente puas, tegetan. Ya, maksudnya gimana? Itu dibiasakan. Kenapa? Untuk bentuk hormat, bentuk sayang. Karena gini, kadang nantinya bu, sebaliknya juga sama. Kadang anak juga ingin menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada orang tuanya, tapi udah malu, udah mulai gengsi. Aku teh pengen meluk si mama teh, cuman kumahnya gitu. Udah lama enggak. Dulu waktu kecil makan, kalau kecil, ya kan, ibu teh, termasuk nih, ibu teh apa? Lagi apa ya? Ibu lagi apa? Lagi nyetrika, dihandap. Anak ibu teh datang, mama, meluk di belakang. Ibu ngapain? Cincin, panas ya, jadi begitu. Bener, ya nggak? Simpen setrikanya, kenapa nak? Gitu. Itu bentuk sayangnya dia. Akhirnya apa sekarang? Ibu pengen meluk, susah. Kumaha sayang, si mama, gitu kan? Ya nggak? Sebaliknya, itu kelakuan ibu baheula. Kan? Nah, jadi gimana? Terusin. Kebiasaan apa yang bentuk kasih sayang kita kepada mereka, terusin aja. Alah kumaha itu sekarang anaknya udah pada gede ke cucu. Kan anak ibu kan nyuruh ke anaknya. Tuh salim dulu sama nenek, ya kan? Tuh salim dulu misalnya itu apa? Sama ibu sok salim, dipeluk, dicium. Itu. Untuk apa? Untuk menjalin ikatan dengan cucu. Nah, anak ibu biasanya udah begitu, udah berkeluarga, nanti kalau berkunjung ke rumah ibu, salam, cipika-cipiki gitu kan. Nah, terus nggak apa-apa. Bentuk kasih sayang. Kenapa? Nih, tadi kalimat baginda Nabi SAW menyampaikan apa? Apakah aku mampu untuk menahan jika Allah mencabut rahmat rasa kasih sayang dari hatimu? Apa pesannya bu? Terutama nih buat kami ya, buat saya pribadi dan para bapak-bapak. Anak nanti makin gede, suka jaim. Di mana? Salim ya? Sehat ah? Alhamdulillah. Gitu kan? So berwibawa kayak gini. Ya kan? Kumaha cager? Gitu ke anak teh. Ya, enggak, termasuk kami ya bapak, ini buat saya lah. Ini pesan buat saya pribadi gitu. Untuk apa? Punya ikatan yang punya ikatan yang dekat gitu sama anak. Gitu. Meskipun tetap beda ya. Dekatnya bapak dengan dekatnya ibu ke anak itu beda cara, betul. Tapi apa? Harus punya kedekatan. Gitu. Boleh dicium? Boleh, karena Rasulullah juga mencium anak kecil. Enggak apa-apa. Gitu. Ya kan? Kenapa? Karena kalau tidak ditunjukkan, kalau kita itu meredam keinginan kita untuk meluapkan kasih sayang kita kepada anak terutama, takutnya lama-lama dicabut kalau bahasa hadisnya. Takutnya lama-lama apa? Nggak ada gitu, rasa begitu tuh nggak ada. Ada nggak bu orang-orang yang nggak punya rasa kasih sayang? Ada. Tiis gitu. Ya, misalnya apa? Ibu teh nangis. Misalnya apa? Anaknya, ada seorang ibu, seorang ibu nangis, anaknya dirawat sebabnya lebay, gitu. Misalnya ya wajar lah gitu. Cuman memang biasanya para bapak laki-laki itu kan harus menunjukkan kuat merekanya. Padahal mencuri ya bu. Nah, poinnya apa? Tapi intinya adalah apa? Tunjukkan kasih sayang kita, nggak apa-apa. Ya, nah ibu, tapi gini.
bentuk rasa kasih sayangnya juga jangan sampai membawa kepada keburukan. Ingat kita sudah belajar cucu ibu itu adalah anaknya anak ibu, paham ya? Maka yang punya pengaturan terhadap mereka adalah anak ibu. Ibu jangan langgar itu. Ya, misalnya nenek mau jajan dong permen. Ayo, nenek dibeliin. Kata ibu bapaknya teh, jangan mah lagi batuk. Sautik bae itu nanaon. Atuh budak teh gering. Ya, incu ibu teh sakit. Jangan. Nah, itu mah jangan. Atuh, nah kata ayah sama bunda nggak boleh. Yuk jajan yang lain. Gitu misalnya. Ibu satu sisi ingin menunjukkan kasih sayang, tapi jangan sampai juga terutama bikin nanti anak ibu berantem. Berkunjung ke rumah mamah kamu mah anak-anak jadi batuk, ada yang begitu? Ada. Nah, itu harus hati-hati. Ya, kata menantu ibu teh misalnya teh. Karena ada bu yang pulang dari rumah orang tua terus berantem, ada nggak? Ada. Kenapa? Karena mungkin kitanya yang dalam tanda kutip bikin negara-gara. Nah, itu jangan, nggak boleh. Menunjukkan rasa kasih sayang boleh, tetapi tetap harus dalam koridor, jangan sampai membawa mudarat. Ya, ibu lihat kandungan hadisnya. Boleh mencium pipi anak dari kerabat yang mempunyai pertalian mahram maupun yang bukan mahram sebagai bentuk kasih sayang dan kelembutan terhadap mereka. Tuh, ya. Kalau untuk mencium pipi itu boleh buat semua anak, baik itu yang masih saudara ibu ataupun yang bukan. Ya, kalau di sini ya disampaikan kandungan hadisnya yang pertama apa? Boleh mencium pipi anak dari siapapun. Maksudnya masih saudara ibu, masih ponakan, masih anak, masih cucu, ya, masih sepupu misalnya gitu. Anggap gitu, itu masih dibolehkan. Ya, tapi batasannya apa, Bu? Balik. Kalau yang sudah bukan mahram, batasannya balik. Kalau sudah balik, nggak boleh bersentuhan. Ya, sudah berlaku. Tapi kalau anak-anak kecil gitu terus, ayo salim dulu, pada salim, nggak apa-apa. Sama ibu dipeluk, sama ibu dicium boleh. Ya, bari salam tempel. Kan ibu bagir pisan kan? Ya kan? Ibu mah setiap anak teh siap salaman teh kan ku ibu teh dikeubelan gitu. Ya, kan ibu beunghar pisan. Amin. Ya kan? Gitu. Boleh apa-apa. Ya, jadi anak-anak teh semangat salam jeung ibu teh. Ya, bukan karena ibu bagir, tapi yang penting salam tempelnya kan gitu. Ya, itu boleh. Yang kedua, menyayangi kerabat adalah sunnah, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi apa Bu? Tetap nih, salah satu sunnahnya adalah sayang sama orang-orang di sekitar kita. Awas ya, saya sering sampaikan, jadi ibu-ibu pengajian itu bukan berarti jadi jumedut ke ditu ka dieu. Ya, jangan jadi delak-delek tarananya judes gitu, nggak boleh. Justru salah satu hasil dari kita belajar adalah apa? Kita jadi orang yang punya perilaku yang baik, punya akhlak yang baik. Termasuk ke siapa Bu? Ke anak kecil. Siapa di sini yang suka marahin anak kecil? Mun gandeng. Ada? Gandeng. Kan itu. Ayo, tong di dia dicarikan di dia mah ku si Ibu Haji itu. Gitu. Nggak ada yang kira? Kenapa Mbak? Main bola. Gandeng. Gitu. Ya, kasih tahu dengan baik. Nah, jangan di sini ya. Nanti kena kaca. Tuh lihat rumah Mbah bulan ini sudah 3 kali ganti kaca, misalnya gitu. Ya, misalnya gitu. Sampaikan dengan baik. Ada anak-anak main. Ya Bu, tugasnya anak-anak apa sih? Main.
Mun ibu main bola, baru, ya kan? Kan ada anak-anak namanya juga, gitu. Cuman apa? Sampaikan dengan baik, gitu. Ya, sok-sok di sebelah sana mainnya, jangan sebelah sini. Di sini mah suka kena kaca tuh. Gitu. Oke? Kenapa? Karena bersikap baik, menyayangi anak-anak adalah bagian dari sunnah. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ada yang mau tanya? Ayo. Oke, nggak ada ya? Baik, alhamdulillah. Kita lanjut dulu. Hadis 91. Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW mencium Al Hasan putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana saat itu ada Aqra bin Habis At-Tamimi yang sedang duduk. Ia lalu berkata, Ya Rasulullah, aku mempunyai 10 orang anak dan aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Lalu Rasulullah SAW menatapnya seraya bersabda, ya, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak disayangi oleh Allah. Ya. Jadi ada Al-Aqra bin Habis At-Tamimi lagi duduk sama Rasulullah. Kemudian ada Al Hasan, anaknya Ali. Itu kan cucu Nabi berarti. Datang ke Nabi, sama Nabi dia apa, Bu? Dicium. Ya. Aqra bin Habis ini terus ngelihat, kenapa Rasulullah menciumnya? Maka dia bilang, ya Rasulullah, saya punya 10 anak. Ya, dan saya nggak pernah cium mereka. Maka kata Nabi apa? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak disayangi oleh Allah. Berarti apa? Sok sayangin mereka. Dan namanya anak mah butuh dicium, butuh dipeluk, butuh disayang. Ya, gitu. Siapa di sini ibu yang tahu? Saya pernah lihat video apa artikel atau apa ya, saya lupa. Bahwa anak itu, Bu, anak kecil ya terutama ya, gitu. Anak kecil itu butuh sentuhan setiap harinya. Ya, butuh dicium tangannya, butuh dicium kepalanya, ya, atau disentuh, gitu. Ya, butuh dipeluk. Terus setidaknya itu tuh 3 itu tuh tiap hari. Maka kalau ada anak yang cranky, kalau ada anak yang rusuh, ya, gitu, dalam tanda kutip berbuat onar, itu salah satunya kurang sentuhan. Gitu. Nah, termasuk suami ibu cranky, ya, mungkin kurang sentuhan. Sok gerabu. Ya, gitu. Si bapak mah ambek-ambekan wae, sok gerabu kegeban ibu. Ya, jadi anak-anak itu butuh itu, Bu, gitu. Butuh apa ya? Butuh apresiasi, butuh bukti. Anak-anak itu butuh bukti sayang dari orang tuanya. Makanya kasihan, Bu. Kalau kan gini, kenapa ada anak? Punten ya, ini mah contoh saja yang sering terjadi kan apa? Ada anak orang kaya, segala macamnya ada, disiapkan, diberikan, tapi tetap aja broken home. Padahal mobil dikasih, ya, kemana-mana diantar jemput, uangnya banyak, apalagi segala macam permainan ada di rumahnya misalnya gitu. Tapi kenapa suka banyak yang jatuhnya jadi broken home? Karena nggak ada orang tuanya. Orang tuanya kerja, sibuk. Ya, anaknya bangun, orang tuanya udah pergi. Anaknya mau tidur, orang tuanya belum pulang. Kan banyak yang begitu. Akhirnya apa? Bikin onar. Salah satunya ya, seringnya ya. Ya, kenapa? Karena bukan soal materi, nggak butuh itu, bukan cuman itu gitu. Tapi apa? Butuh diajak ngobrol, butuh diapresiasi, butuh dipeluk, butuh kasih sayang gitu. Bahwa si anak itu disayangin sama orang tuanya. Kita butuh itu. Ya, dan
Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita nih adab. Berarti ini apa Bu? Adab ke anak. Untuk apa? Ibu menunjukkan rasa kasih sayang kepada mereka. Sok disayang, sok dipeluk. Ya, gitu. Ibu kalau nanya anak di mana, gimana biasanya? Anak ibu belum pulang nih, ku ibu di WA, nanyainnya kumaha? Udah gitu unggul. Baingan anaknya protes, si mama nanya ke wae. Ya, kadang kita perlu untuk mengucapkan secara verbal, Bu. Ya, gitu. Apa bilangnya? Ya bilang aja, anakku sayang, sudah di manakah? Gitu. Ya, mama menunggumu, misalnya gitu. Bari heureuy we. Gitu. Ya kan henteu teh di mana? Gitu unggul. Ya, di jalan. Cek anak bilang gitu doang. Ya OTW. Udah we. Enggak. Bentuk kasih sayangnya sampaikan aja. Kan kalau ketemu kan bisa dipeluk, bisa sambil sebelahan, bisa sambil ngobrol, bisa sambil apa misalnya nyender di paha ibu sambil cerita. Itu kan kalau ngobrol, kalau ketemu. Ya enggak? Kalau WA sampaikan. Gitu. Anak mama tersayang, gitu ya. Gitu, lagi di mana? Sudah pulang belum? Gitu. Sudah makan belum? Getek awalnya. Kenapa getek? Karena nggak pernah. Ih, naon sih mama tumben gitu balik. Iya nggak? Gitu. Tapi moal kan, moal mungkin anak kan mama damang, kan gitu. Nah aku naon mah gitu tumben gitu. Ya. Tapi kenapa? Karena kita nggak biasakan. Iya, kan harus kan poinnya apa tadi? Tunjukkan rasa kasih sayang kita. Ya. Nah, yang paling bahaya apa Bu? Tadi hadis Nabi bilang, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Maksudnya gini, Ustaz, mana mungkin atau ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya? Bukan soal nggak sayang, tapi menunjukkan rasa sayang. Kenapa Bu? Kalau ibu tidak tunjukkan rasa kasih sayangnya, anak nyangkanya gimana? Nyangkanya nggak sayang. Padahal orang tua mana yang nggak sayang sama anaknya? Semuanya pasti sayang. Tapi yang diperintahkan oleh baginda Nabi adalah apa? Tunjukin rasa sayangnya gitu. Ya, ibu kalau ulang tahun sok dikasih hadiah tuh ku anak. Soalnya ibu tara mere. Hah? Iya, betul. Kasih aja apa, nggak usah kue ulang tahun, kita nggak ke situ, nggak, bukan. Maksudnya apa? Kasih hadiah gitu. Apa? Udah gede juga kasih aja Bu. Ya misalnya apa? Anak ibu apa? Lulus sekolah, juara bertanding, atau apa? Dapat nilai bagus, atau apa aja lah gitu. Nih mama mau kasih hadiah, naon kek gitu, kunci mobil gitu tenan naon. Kunci dah unggul bayar. Mah, ini mau kunci mobil mah? Gitu. Mobilnya mana? Itu kunci nawe unggul. Tadi tukang kunci gitu. Ya, atau apa gitu. Teh, ayah orang jalan-jalan. Tumben, ayo, mama mau kasih hadiah. Jalan kemana? Sok, juk pasar baru bayar tenan naon. Iya kan? Sok main. Jalan-jalan, yuk ku mamah ditraktir. Iya, gitu. Borong geus dandan, budak teh kan, gitu. Kemana mah? Eta ka dinya we, urang beli bakso ka dinya teh gitu. Ya, apa aja bentuk kasih sayang. Gitu. Ibu ke suami gitu nggak? Ceri deh ibu mah dah. Ya, berarti ada ciri-ciri henteu. Ya. Yuk. Tunjuk intinya ya apa? Tunjukkan rasa kasih sayang. Bu, yang dikhawatirkan apa? Kalau anak tidak merasa bukan kita nggak ngasih ya, tapi anak merasa tidak disayangin karena ibu terlalu cuek. Maka apa? Kalau berdasarkan hadisnya, la yurham, Allah juga nggak akan tunjukkan rasa kasih sayangnya ke ibu. Ibu mau disayang sama Allah nggak? Mau. Pengen kelihatannya bentuknya apa? So, Bu, kan gini, banyak orang kan bertanya, emang Allah sayang gitu sama saya?
Ingat, ada hadis yang bilang kalau Allah sayang sama seorang hamba, maka apa? Allah akan mengujinya. Kan ibu jadi nanya, nah nguji, engkau sayang tapi diuji, nggak ngerti. Ya, ibu mah kan pengen disayang teh kan dapat hadiah apa gimana gitu, betul nggak? Ya, nah tapi Allah nggak akan kasih itu ke ibu kalau ibunya juga nggak begitu ke anak. Ngerti ya? Nah jadi gimana? Udah tunjukkan rasa kasih sayangnya. Anak ibu umur berapa sekarang? Jangan-jangan segede saya ya? Hah? Hah? Umur anaknya ibu berapa sih? Umur berapa sih? 30 ada? Kalau 30-an bareng sama saya berarti. Bener ya? Iya kan? Wah, atuh ieu teh anak ngajarkeun ibu ya mah. Ya, gitu. Ya enggak apa-apa. Ibu semua ibu saya kok, enggak apa-apa ya, santai aja. Gitu. Tapi apa sok? Kalau udah begini kan sok, apa menunjukkan rasa kasih sayang? Kalau mama saya biasanya telepon. Gimana? Ya kan? Kalau enggak kita yang telepon. Kumaha sehat gitu. Iya kan? Ya kunjungi gitu. Ibu seneng ya dikunjungi, seneng ya? Seneng. Kalau anak ibu datang seneng ya? Seneng. Senengnya dibawain apa? Gitu. Ya, nah itu sama. Tunjukkan saja. Ya, gitu. Intinya tunjukkan. Oke, kita lihat dulu kandungan hadisnya, Bu. 1. Mencium anak, baik yang termasuk mahram maupun bukan, adalah untuk ungkapan kasih sayang. Tuh, garis bawah nih. Ungkapan kasih sayang dan kelemah lembutan, bukan untuk kenikmatan dan syahwat. Nah, ini nanti ada batasannya. Tetap ya, kalau udah gede mah apa, Bu? Batasannya mahram. Awas, hati-hati. Tetap nggak boleh ya hal ini dilakukan bersentuhan ya ketika sudah balik dan bukan mahram. Mau itu kiai sehebat apapun, ya nggak boleh. Oh tapi ilmu mah ustadznya ilmunya tinggi, nggak boleh. Ustadz juga manusia. Gitu. Kadi salam ke ustadz kadi. Kak kiai. Jangan, kiai juga doyan sama cewek cantik mah. Betul kan? Nah, untuk apa? Menghindari apa tadi? Syahwat. Iya. Makanya apa? Kita juga sebagai para orang tua harus hati-hati kalau ada, yaitu yang termasuk yang kasus di kita apa, Bu? Yang di Bandung sebelah sana tuh. Apa tuh? Ada pimpinan pondok pesantren tapi terus naudzubillah apa, Bu? Pokoknya memperkosa ya. Yang itu tuh itu harusnya nggak perlu terjadi kalau semua pihaknya paham. Nggak ada ceritanya, Bu, ya nggak ada ceritanya. Mau pimpinan pondok pesantren sekalipun, ya bersatu antara laki-laki sama perempuan, mual bener, nggak boleh. Ya di mana-mana pesantren itu sebaiknya laki-laki, perempuan. Ya kan pesantren asrama, betul, Bu? Biasanya kan tinggal di situ, nggak boleh disatuin. Ya, tapi ini mah cuman gurunya apa? Komo gurunya. Ya, santrinya semua perempuan di situ, terus ada guru-gurunya laki-laki, nggak boleh. Ya, kenapa? Tetap sesoleh-solehnya orang, apalagi zaman sekarang, tetap ada hawa nafsunya, termasuk yang bicara nih. Nggak boleh, tetap aja. Ya, alhamdulillah. Nah, imam pengajian ini. Jadi aman insya Allah, ya kan? Gitu kan? Guru ya Bu, ini oke kieu-kieu, iya. Mending nggak mau disebut ini gitu ya, gitu. Padahal kalau ditanya, ibu atau saya incu, ya tilu, jadi kan tilu. Iya, oke. Terus 2. Orang yang tidak mau menyayangi orang lain dengan cara berbuat baik kepada mereka, ia tidak akan mendapat balasan kasih sayang dari Allah yang Maha Penyayang. Bu, kenapa ibu diperintahkan untuk menunjukkan kasih sayang? Tugasnya bukan tugas, tujuannya cuma satu, biar Allah sayang ibu. Niatnya itu.
Naon sih mah menibabagi gitu nih hayang kapuji, bukan pengen kapuji, pengen disayang sama Allah. Dan perintah nabinya dan Rasulullah memerintahkan untuk menunjukkan kasih sayang kita. Ya. Kenapa ibu meluk anak? Kenapa ibu ngelus gitu ya, ngelus kepalanya, cium pipi gitu ya, mencium. Bahkan terkadang kita yang jadi orang tua, bu, cium tangan anak kita nggak apa-apa. Gitu, bentuk kasih sayang, silakan. Ya, biar apa? Biar Allah sayang ibu. Gitu. Mama kenapa sekarang mah suka cium sama peluk? Udah balik tara lillahi ta'ala segitu. Ini mah karena Allah. Gitu. Nyok itu, mama teh ngawas kamari Jumat. Alhamdulillah. Iya kan? Tunjukin aja nggak apa-apa. Menunjukkan rasa kasih sayang. Kenapa? Untuk mendapatkan balasan kasih sayang dari Allah. Ya, ibu hafalkan ayatnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Surat apa? Waduha. Aduha benar. Ayat berapa? Ayat terakhir. Baik. Biarin, gak apa-apa. Ya, apa artinya? Hulang deui. Boleh buka dulu, sok lihat dulu. Surat Ad-Duha ayat terakhir. Halaman sabaraha moal di pasihan terang, pilarian nyalira. Ada di situ? Sok lihat. 59 berapa, Bu? Apa artinya? Dan apa katanya? Dan terhadap nikmat dari Tuhanmu maka hendaklah kamu bersyukur. Ya. Dan terhadap nikmat dari Tuhanmu maka hendaklah kamu fahadis. Fahadis itu kalau di situ terjemahnya jadi bersyukur. Maksudnya apa kata para ulama? Tunjukkan. Jadi gini, Bu, makanya ada hadis Nabi SAW yang menyampaikan apa? Allah itu suka ya kalau kenikmatan yang Allah berikan itu kelihatan di seorang hambanya. Ya, atau Allah itu suka sama seorang hamba yang menunjukkan ya kenikmatan dari Allah. Bukan sombong maksudnya, tapi katingali gitu. Misalnya gini, misalnya ada orang yang gajinya naik, atau gini, sebelumnya gak kerja, terus sekarang dapat kerja, terus kelihatan perubahannya teh apa, Bu? Lebih rapi, lebih wangi, ya kan? Bersih, terus kemudian misalnya jadi rajin ke masjid, itu Allah suka tuh. Bukan sombong. Kenapa? Baheula mah can boga gawe mah meni dekil kuleuh. Apalagi, Bu? Pokoknya mah enggak banget lah gitu. Ya, tapi begitu sekarang sudah kerja, alhamdulillah lebih tertata, rapi gitu. Itu Allah suka tuh yang begitu. Ya, ibu dapat rezeki. Akhirnya apa? Ibu mengganti tas ngaji ibu yang sudah 15 tahun dipakai. Ya, Gus, bolong. Ya, apalagi talinya teh udah pegat, disambung kurapia misalnya ya. Ya, Bu, apalah gue, gitulah. Jadi terus ibu tuh dapat rezeki, ganti tas ngaji gitu, biar bagus gitu, biar rapi aja gitu. Kan bawanya Quran, bawanya kitab, ya kan? Gitu. Jadi lebih rapi, boleh. Nah, Allah tuh seneng, Bu, sama yang begitu. Ya. Apalagi pakaian ibu bersih, rapi, wangi, itu Allah suka tuh. Ya, jadi terkadang menggunakan hal-hal yang baik itu nggak selalu jadi sombong. Kan sombong itu bukan menggunakan pakaian yang bagus, kata Nabi. Ya, sombong itu adalah merendahkan orang lain, ya, menolak kebenaran. Batarul haq wa ghaddun nas.
Ya, karena ada seorang sahabat kan yang tanya, ya Rasulullah, saya ini suka pakai pakaian yang bagus, apakah saya termasuk sombong? Enggak, kata Nabi. Ya, jadi ibu pakai baju rapi, bagus, wangi, ya, bersih, itu Allah suka. Ya, jadi Allah suka ketika kita menunjukkan, ya, Allah sudah kasih kita keberkahan, kita tunjukkan, itu bagus tuh. Nah, termasuk kalau kita bandingkan dengan hadis ini, maka apa? Allah juga suka sama orang yang menunjukkan bentuk kasih sayangnya kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, makanya kayak sekarang ada, Bu, siapa yang mau nyumbang ke Palestina? Ibu ikutan. Gitu. Apa? Itu bentuk kasih sayang. Aduh, kasihan anak-anak di sana. Jadi korban, tidak bisa menikmati masa kecilnya. Itu ada, Bu, yang nyumbang boneka gitu buat di sana. Ya, para pengusaha-pengusaha yang suka bikin boneka tuh, itu sengaja. Sok saya mau nyumbang boneka sekian truk gitu. Ya, kirim ke sana. Boleh, nggak apa-apa. Gitu. Ya, kenapa? Itu bentuk kasih sayang kita. Boleh, silakan. Ya, nah makanya gimana? Ketika ibu menunjukkan kasih sayang ibu kepada orang lain, maka Allah pun akan menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kita. Gitu. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ada yang mau tanya? Ngerti ya? Oke. Jadi gimana? So, mulai sekarang ibu tugasnya apa? Menunjukkan. Nah, menunjukkan kasih sayang ibu. Ibu biasanya apa ya? Menunjukkan kasih sayangnya apa ya? Masak. Ya. Teteh jadi kesini enggak? Mama sudah masakin masakan kesukaan kalian, makanan kesukaan kalian. Gitu. Ya. Ma, maaf nggak jadi, soalnya begini begitu. Kumaha? Manyun. Mama teh udah masak, ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Kumaha dibagikan. Ya, nggak apa-apa. Ya, kadang kan suka ada yang terido dibagi ke, mama mau masak buat kalian. Ya, malah nggak ada. Kadang saking terido bapak mau nyobain itu, cik mah mana sayur teh cicing keur budakna. Ya, bapak mau nggak boleh. Ada aja yang begitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masih kuat, Bu? Insya Allah. Ya, belum ngantuk kan? Oke. Selanjutnya, hadis 92, judul ke-51, adab ayah dan berbuat baik kepada anaknya. Oke, kita lihat dulu ya. Dari Al-Walid bin Numair bin Aus, ya, bahwa ia mendengar ayahnya berkata, mereka biasa berkata, kesolihan itu dari Allah, sedangkan adab itu dari para ayah. Ya, ulangi, apa Bu? Kesolehan itu dari Allah, sedangkan adab itu dari para ayah. Baik, Bu, soleh dan tidaknya seseorang atau anak kita itu pemberian Allah. Ya, Ibu lihat dulu kandungan hadisnya. Tuh, kesolihan adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Sedangkan adab yang baik adalah sebaik-baik pemberian orang tua kepada anaknya. Ya, jadi di sini disampaikan apa? Bahwa tugas kita, Bu, salah satunya kan gini, orang tua pengen anaknya soleh, pengen. Maka kalau berdasarkan di sini, maka yang menjadi poin utama tugas kita adalah apa, Bu? Mengajarkan adab. Siapa yang paling utama mengajarkan adab? Ayah. Karena anak itu peniru terbaik. Anak ibu kalau diceramahin, kalau dinasehatin, selalu dengar nggak? Kadang tidak. Ya. Ketika ibu ceramah, gitu kan? Anak ibu apa?
Iya. Ya. Terus ibu teh bilang, seru ada, kamu masih gak bapak kamu. Ibu? Iya. Kenapa ibu bisa bilang begitu? Karena adab itu dari ayah. Kelakuan anak, kalau berdasarkan hadis ini ya, adalah kumaha bapakna. Maka apa Bu? Dari sini kita belajar, nih catat ya, kewajiban utama seorang ayah ya adalah mengajarkan adab. Ustaz bukannya mencari nafkah? Ya iya, itu mah jelas tugas nomor 1. Tapi kan nggak cuma itu. Nah, nanti kalau kita sambungkan gini Bu, banyak para ayah yang kemudian lalai untuk mengajarkan adab karena merasa apa? Karena merasa sudah capek mencari nafkah. Itu teh kurang tepat. Ya. Kenapa? Karena seorang ayah tetap harus memastikan ya anaknya bisa memiliki adab yang baik. Makanya apa Bu? Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia apa? Kalau ibu yang ngomong, anak itu kadang nggak dengar, masih berani membantah, betul? Tapi begitu bapaknya yang ngomong, cukup sekali ngomong terkadang nurut. Nah, itu dipakai buat apa? Kalau berdasarkan hadis ini, untuk ngecek adabnya. Contoh, misalnya kata ibu teh, ayo makan dulu. Iya nanti nyanyi. Ada bapaknya baru pulang, kan capek. Maka apa tugas bapaknya? Misalnya apa? Diamkan anaknya. Nggak boleh begitu ngomongnya ke ibu. Adab tuh. Betul nggak? Gitu. Ya, kalau nggak mau makan ya sudah, nggak usah. Atau misalnya, ya sudah bilang aja nggak mau makan. Nggak usah kayak begitu caranya. Itu adab. Bener kan? Iya. Jadi dikasih tahu bahwa misalnya ya jangan begitu cara ngomongnya. Itu adab. Tuh tugas saya tuh ngecek begitu. Ya, ibu teh bilang sok atuh sambil duduk, misalnya waktu anak ibu masih kecil-kecil ya, atau sama cucu. Gitu. Sok atuh duduk makannya, jangan sambil tiduran begitu. Bandel budak teh misalnya gitu ya. Maka apa? Bapaknya yang duduk. Makan sambil duduk. Duduk budak. Gitu ya Bu. Nah, adab. Tugas siapa? Apakah berarti ibunya mendiamkan? Enggak, kan ibu dulu biasanya yang ngasih tahu. Terus deh. Ayo tuh sambil duduk makan teh jangan sambil jalan-jalan kayak gitu. Tuh ibu ceramah lah. Bapak nama cicing we lah. Ya, celong kan itu, celong kan ieu gitu kan ibunya. Ya enggak gitu. Anak ibu atau cucu ibu teh celong kan itu, gajlong kan ieu gitu. Nah, terus bapaknya atau kakeknya yang ngomong. Gitu kan? Duduk. Sok sambil makan, makannya sambil duduk. Duduk aja, udah adab. Nah, ngopi deui sama nama. Ya. Termasuk apa Bu? Nah, karena kewajiban ayah, salah satu yang sering lupa adalah ingat terkadang mengajarkan itu nggak selalu dengan lisan, tapi dengan perilaku. Ya, dengan apa? Dengan keseharian kita. Kewajiban ayah adalah untuk apa? Mengajarkan, mencontohkan kepada anak dan cucunya, anaknya lah terutama. Untuk apa Bu? Menghormati dan menyayangi perempuan, khususnya ibunya, khususnya istrinya.
Seorang ayah yang memperlakukan, ya, misalnya gini, seorang anak yang melihat ayahnya memperlakukan ibunya dengan baik, maka dia akan menjadi orang seperti itu di masa depan. Makanya apa? Nyambung dengan yang tadi kita pelajari. Kita harus menunjukkan rasa kasih sayang kita. Salah satunya adalah apa? Biar dilihat sama anak cucu kita dan nanti sama mereka dicontoh. Ya, ayah, dan di sini yang menjadi tugas utamanya adalah tugasnya ayah untuk apa? Memperlakukan atau punya adab yang baik sama istri. Apa? Istrinya, ayahnya datang pulang kerja, ibu ngapain? Ibu nyamperin, bukain pintu, cium tangan, ya kan? Sepatunya dilepas ku bapak teh, tasnya dikasihin, jaketnya dibuka, ku ibu digantungkan, sepatunya disimpen, tasnya disimpen. Bapak duduk, terus apa? Sama ibu siapin air. Itu anak lihat. Kalau anak ibu perempuan, oh nanti kalau saya udah gede, saya juga begitu sama suami saya. Itu nggak dipikir tapi nempel. Gitu. Bapak gimana? Ketika bapak didatengin, cium tangan, dielus kepala istrinya. Ketika ibu datang ngasihin teh manis atau kopi atau air putih, bilang apa? Makasih. Itu anak lihat, oh nanti tuh begitu, gitu. Ya, ibu teh langsung gimana pak di kantor, gitu. Ya kan? Gitu. Terus ibu teh menawarkan apa? Mau sumur, dapur, apa kasur, kan gitu. Ya kan? Mau mandi dulu, mau makan dulu, apa mau tidur dulu, gitu kan? Gitu. Kalau mau mandi, tanduknya sudah siap, mangga silakan mandi. Mau makan, makanan sudah siap di meja makan. Mau bobo, mangga bobo heula. Kamar sudah rapi. Itu anak lihat. Ibu jadi teladan. Adab tuh. Tapi kalau bapaknya datang, sepatu dilepas, lung. Ibu hayo we main handphone. Itu anak lihat. Ya kan? Iya. Ibu nggak nyiapin apa-apa gitu. Pas tinggal si bapak terus balik gitu. Ya bu, itu anak lihat. Ya. Anak yang melihat orang tuanya, ya, suami yang sayang kepada istrinya, itu dia jadi begitu bu nanti. Ditiru beneran. Makanya apa? Termasuk ya tambahan sedikit, agak belok dulu sedikit. Nggak boleh berantem depan anak. Ibu, bapak kalau berantem di kamar, nggak boleh anak lihat. Apalagi sampai denger. Di kamar sih tapi dasar, itu nggak boleh. Ya, berperang, ada gitu ya, jangan, nggak boleh. Anak hanya boleh melihat keharmonisan orang tuanya, semarah apapun. Ini mah evaluasi buat saya ya, ibu mah sudah jauh berpengalaman lah. Gitu. Apa? Anak harus hanya boleh melihat yang baik-baik dari orang tuanya. Kenapa? Anak menyontoh. Termasuk apa bu? Satu lagi yang paling penting, kata-kata. Tadi tunjukkan kasih sayang. Makasih ya sayang. Boleh. Depan anak boleh. Ya, coba nanti anaknya udah ngerti kayak anak saya yang gede besok celing cingcat di dia, ya kan? Apa cie sayang celing? Dulu mah nggak gitu bu, cuek aja dia main gitu. Sekarang mah cie sayang. Kita wes seserian kan gitu. Cie bener bu, bener. Cie gitu. Itu untuk apa? Menunjukkan kasih sayang. Dan lihat bu, nah itu saya aja baru kepikiran barusan. Ya, anak tuh lagi main, Malika itu dengan mainan dia, anggap di pojok gitu ya. Dia misalnya saya apa, diambilin apa gitu. Makasih ya sayang. Dia kan lagi balik ke sana, cie,
Berarti apa? Coba kalau ternyata kita misalnya lagi berantem, anak dengar, mungkin nggak komentar, tapi dia dengar. Aduh, kalau ada kali, ya viralkan guys, gitu ya. Tapi kalau kebayang Bu, kalau ngomongnya kasar gimana? Anak akan ingat itu, aduh bahaya. Ya, nah makanya apa tuh? Adab itu tugasnya ayah terutama. Ya, tadi lah sama termasuk gitu. Ya, nah nggak boleh gitu, ke bunda nggak boleh gitu. Iya, adab, karena tugasnya. Ya, 2, mengajari dan mendidik merupakan salah satu tanggung jawab seorang ayah. Ulangi, mengajari dan mendidik merupakan salah satu tanggung jawab seorang ayah. Ini kata di kitab ya, bukan kata saya ya. Bahwa tugas seorang laki-laki, seorang ayah, sedikit lagi Bu, gitu. Tugas laki-laki, tugas seorang ayah untuk apa Bu? Mengajari dan mendidik. Maka secapek-capeknya dia mencari nafkah, sesibuk-sibuknya dia di luar rumah, maka dia tetap punya tugas untuk mengajari dan mendidik. Apa misalnya? Misalnya PR, ya, itu bapaknya tuh yang harus ngajari. Gimana tadi di sekolah, gitu, ya, belajar apa tadi? Gimana sekolah kamu hari ini? Bukan formalitas, bukan, tapi ada kedekatan, gitu. Ibu doain saya ya, mudah-mudahan saya bisa jaga itu. Maksudnya sampai sekarang ya alhamdulillah anak-anak itu ngerjain PR sama saya, yang kontrol semua bukunya itu tugas saya, gitu. Mudah-mudahan bisa sampai gede. Gitu. Dalam artian apa? Tapi saya tidak gimana tadi belajar naon, sosok-sosok mana bukan? Enggak, bukan gitu, bukan. Tapi memunculkan rasa semangat dia untuk cerita, ayah tadi aku ngegambar rumah Allah, masjid di buku gambaran teh masjid warna-warni, gitu. Nah masjid teh gitu ya. Oh iya, dia cerita gini. Udah, jadi dia senang untuk cerita tentang harinya. Nah itu yang dijaga sampai gede, gitu. Kenapa? Karena tugasnya ayah. Ya, jadi bukan ayah mah capek tuh sama ibu kamu aja. Ada kalanya begitu, tapi enggak. Kalau berdasarkan di sininya, ayah juga harus gimana tadi? Ya Bu, untuk apa? Mengajarkan adab terutama. Ya, ayah tadi teman aku gini. Ajarkan adabnya seperti apa? Gitu Bu, wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami? Kenapa jempling? Selalu pertanyaannya itu Ibu mah, sudah terlanjur atau kumaha, ya kan? Tadi, selalu ya. Apa yang bisa dilakukan? Lakukan itu ke cucu Ibu. Sampaikan ke anak Ibu. Gitu. Ibu jangan ceramah depan anak ya. Nah, dia gerak, mama mau cerita. Kemarin mama belajar hari Jumat. Ya, Rasulullah bersabda. Jangan. Enggak. Ibu aja yang deketin cucu, ibu aja. Ya, ibu jangan ngajarin anak ibu, enggak. Ibu aja yang deket sama cucu. Nanti kan anak juga ngelihat, mah kenapa ya? Gitu ya. Misalnya teh siapa? Ya, kata anak ibu ya, kunaonnya si Ate lebih seneng sama neneknya. Gitu. Ya, misalnya mah kenapa sih si A lebih seneng mau ketemu jeung mamah teh cerita segala macam, dah ke aku mah enggak. Ya, apa ibu jawab? Mamah teh atuh diajar adab cek ibu teh. Bukan. Nah, di situ ibu bisa ngomong, teh gitu ya, misalnya teh anak ibu yang perempuan. Itu mama belajar katanya begini besok cobain gerak. Ya, jangan dulu ibu ceramah, nggak usah. Ibu aja, berhasil geningan. Cucu ibu teh lebih seneng sama ibu teh. Gitu, lebih seneng disuapin ku ibu sambil cerita, lebih seneng ngobrol sama ibu misalnya sebagai neneknya. Gak apa-apa. Nanti anak ibu juga meniru secara tidak langsung. Ya, oh iya satu lagi, anak ibu
Kalau anak ibu perempuan terutama, otomatis pendidikannya akan ngikutin ibu. Sok aja. Ibu dulu waktu mendidik bener tuh. Mun butut X ya, diikutin ku anak. Ya, tapi ibu itu akan menjadi contoh cara untuk mendidik. Nah, makanya kalau sekarang kira-kira teh nah gitu misalnya anak ibu ya. Teh kenapa sih misalnya cucu ibu yang gede misalnya teh kenapa digituin? Kan mama oke bagelah gitu. Nah, kalau ibu bisa perbaiki. Ya, gitu. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Nggak ada. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Antara pengen nanya tapi udah sore pengen pulang, udahlah pulang aja. Ya. Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, itu bahasan kita untuk hari ini. Ya, semoga menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Allah ridho, Allah mudahkan untuk kita amalkan. Ya, yang benar dari Allah, yang salah tentu kesalahan saya pribadi. Semoga Allah mengampuni dan tentunya kita berusaha. Ini adalah bentuk dari ikhtiar kita untuk mencontoh Rasulullah SAW. Ya, kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa di majelis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun ibu sing sehat semuanya. Hapunten samudaya pepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.